Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarramun, para habaib, para asatid, para kiai, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, terkhusus wabil khusus guru kita, orang kita Wahab Yusuf bin Yahya. Semoga Allah senantiasa selalu sehatkan beliau, gampangkan segala urusannya sehingga terus istiqomah membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada keluarga besar Bapak Kiai Haji Subhi yang semoga Allah, kita doakan semuanya, kita minta doa ziyadah doanya terkhusus untuk Bapak Kiai Haji Subhi. Semoga Allah angkat penyakitnya, angkat derajatnya, dan juga diberi kesabaran dan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Hari pada intinya segera diangkat derajatnya bertingkat-tingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama seperti biasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hadir majlis, nikmat hadir maulid. Alhamdulillah. Jadi sangka nikmat ku duit baik, mengkenen gak nikmat. Tidak semua orang bisa hadir duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat beserta salam semoga Allah tercurahkan dan tersampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan semoga tercurah limpahkan pula kepada kita semua sebagai umatnya, dan semoga mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami mewakili atas nama Sahibul Bait Bapak Kiai Haji Subhi beserta keluarga yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa menyelenggarakan rutinan bulanan yang biasa diisi oleh guru kita Al Habib Yusuf bin Yahya, dan juga sekalian mengenang Robi Ruh wa Jasad atau haul bahasa kita wong Jawa ya bahasa Arab haul pada baik. Haul daripada guru kita Al Habib Abdurrahman bin Husain bin Segaf yang ketujuh. Harapannya semoga kita semua yang hadir di sini, baik yang tidak hadir tapi masih sambung dengan beliau, mendapatkan keberkahannya, mendapatkan ilmunya, mendapatkan daripada beliau. Keberkahan itu dalam satu keterangan ada pada 3 tempat. Satu barakatul amkan, kedua barakatul asman, dan ketiga barakatul a'yan. Barakatul amkan itu keberkahan pada suatu tempat, misalkan di Masjidil Haram, di Aqsa, atau masjid Taqwa, termasuk insya Allah ini juga tempat yang paling barokah karena diadakannya maulid Nabi dan juga maulid Sa'ad. Yang kedua barakatul azman, berkahnya suatu waktu, berkah waktu. Contoh misalkan bainal maghrib wal isya, karena lamun bisa kayak maghrib isya sa'atul mustajabah, jadi tinggalna manjalasa bainal isya'ain khairul laka minad dunya wa ma fiha. Seorang dengar TV maghrib isya menonton apa segala macam kayak medsos,
Kalau bisa, kalau beli udur nggak aja tinggal maghrib isya. Atau barokah waktu di saat sahur, ataupun barokah waktu fajar waktu subuh. Yang ketiga adalah barakatul a'yan, yang mana Allah berikan keberkahan itu yang Allah kehendaki kepada para nabi dan rasul, para kekasih-kekasihnya Allah, para hamba-hambanya Allah yang soleh solehah. Saya meyakini dan husnuzon dan mungkin ya pada baik sampai KPK meyakini bahwasanya Al-Habibur itu adalah orang yang soleh, kekasih Gusti Allah, sehingga Allah berikan keberkahan itu kepada beliau sebagaimana firman-Nya, ulaikal ladzina hada humullahu fa bihudahum muqtadi. Dan mereka itu para anbiya wal mursalin, para wali-walinya Allah, para orang-orang soleh adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka dengan petunjuk itu ayo ikuti sebisa mungkin. Mungkin sebagian kita ada yang pernah, ada yang belum pernah bertemu, karena beliau itu mempunyai banyak santri ya. Ada yang santri formal dan ada yang non formal. Sedikit nanti saya sampaikan biografi singkat sejarah hidup beliau. Beliau itu tepatnya lahir pada hari Kamis 14 Muharram tahun 1963. Wafatnya tanggal 20 Sya'ban tahun 2018. Berarti umur beliau berapa? Ayo. Sing matematika bengene oli 0 oli 5 ketengah ada yang itu. Sakat 5 oli kita. Soalnya ngitung. Beliau itu lahir dari seorang ibu yang bernama Syarifah Su'ud Maulahiyah. Kalau abahnya sudah maklum dan sudah ma'ruf, Al-Husain bin Alwi Asegaf Banega. Sejak kecil beliau ditinggal ibunya, kemudian diasuh oleh neneknya yang bernama Syarifah Fadlun. Kalau ibunya Su'ud. Dari kecil beliau diasuh neneknya, dididik oleh neneknya dan juga sekaligus ayahnya. Kemudian juga beberapa habaib dan ulama di Pasuruan. Setelah usia remaja beliau melanjutkan belajar ke yang pertama adalah ke Said Maliki, Abu Said Maliki, kemudian ke Habib Zain bin Semit, Abdul Qadir bin Ahmad Asegaf Jeddah, dan kemudian yang terakhir itu ke Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar sebagai murabinya. Singkat cerita, di biografi singkat, kalau dibaca apa sih yang singkat apa gen? Kita sing ora bagian. Mana apa isinya sedela tuh. Singkat cerita pada tahun 1993-94 beliau mendirikan pesantren yang namanya Ihya Sunnah. Dan alhamdulillah kami dan beberapa anak-anak Bugdana di antaranya Kang Abdul Wahid, Kang Rozak, Kang Yahya, Kang Imam, Kang Syauqi menyempatkan belajar di sana, walaupun nggak sampai lulus, lumayan oleh predikat santri lolosan ya. Semoga diakui ya Rabbal alamin. Insyaallah orang-orang yang pernah belajar baik formal dan non formal, kalau hatinya nyambung dengan beliau, insyaallah mendapatkan keberkahan ilmunya. Amin ya Rabbal alamin. Dan beliau itu meninggal 20 Sya'ban malam Ahad, pas itu habis taklim sama Bapak Kiai Subki malam Ahad, karena biasa taklim jam 1 ada kabar duka, tepatnya malam Ahad tahun 2018. Ya, dari kehidupannya yang saya tahu ya, mulai dari beliau kecil sampai akhir hayatnya, semua 24 jam hanya diisi dengan ilmu, dakwah dan ibadah. Subhanallah. Hari kita ayo apa? Pasang di HP. Apa man? Turu HP, mangan HP, dolan HP. Terang jadi barang HP-nya balik, ketinggalan kebalik mana? Mancing WC HP. Berarti HP-nya dimanfaatkan, diketak. Ya iya. Beliau sibuk hidupnya dengan ilmu, padahal umurnya 55 tahun.
sibuk dengan ilmu. Harapannya semoga kita semua yang pernah menjalin hubungan baik secara tatap muka atau ada rasa cinta dengan beliau, setidaknya bisa mengikuti jejak beliau. Yang saya tahu di antara amalan-amalan beliau, tinggal pilih ya, beliau itu apa sih seharinya selain ngajar, amaliyahnya itu apa, selain juga beliau berdagang juga apa. Pertama, moga-moga bisa ditiru. Beliau tidak pernah putus dari bacaan Al-Quran. Kalau selesai khatam. Bisa beli? Bisa beli kan? Kedua, sing rada gampang, baca sholawat. Sampai akhir ayatnya baca sholawat. Terus yang ketiga, beliau itu orangnya penyabar. Dalam kondisi apapun, susah, apaman seneng, beliau selalu tersenyum. Itulah karakteristik beliau. Terus yang terakhir, mudah-mudahan karena ini ada kemiripan sejarah hidupnya, saya nukil dari ceritanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, mudah-mudahan pula khususnya sebagai orang tua, umumnya sampean kabeh sebagai orang tua bisa memotivasi dan termotivasi pengen mencetak anak sing soleh-solehah kayak kepriye jarane. Beliau lahir di Gaza, Palestina, ada yang mengatakan di Iran ya, perbatasan Palestina dan Iran. Tahun 150 meninggalnya 204, berarti umurnya pira? 101 Pasuwen. 101 malah lebih muda daripada Syekhina Al-Habib Rahman bin Husain Bahlagi Al-Asghar. Walaupun umurnya 101, Al-Imam Syafi'i ya sama, 24 jam hidupnya selalu dengan ilmu, dakwah, ngajar, ibadah. Umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal Quran karena dididik langsung oleh ibunya dan juga beberapa masyayikh di tempat di Makkah. Jadi lahirnya di Palestina, umur 2 tahun pindah ke Makkah, dan di Makkah itu belajar di beberapa guru, di antaranya Sufyan bin Unainah dan imam-imam yang lainnya. Kemudian setelah umur 12 tahun, guru yang ngomong gini, wahai Syafi'i, ilmunya kita bisa entok, wahai sira belajar mana? Anak beli bocah zaman sekian nyantri nyedot ilmu gurunya sampai entok. Sampai gurunya whisky habis ilmu saya. Kayaknya saya usi juga durungan ya, durung pernah rungu. Soalnya level belajar kita di sini kadang-kadang kapois khatam atau tamat SD ya wis, wassalamualaikum. Kemudian beliau itu kata gurunya, sekarang kamu izinlah kepada ibumu untuk melanjutkan ilmu ke Madinah dan kemudian dilanjutkan di Irak. Sangat luar biasa ketika melepas anaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu arana aslinya Muhammad bin Idris. Nasabe masih nyambung karo Bani Muthalib, Abdul Muthalib. Berarti suku Quraisy. Apa Kanjeng Nabi dari Bani Hashim. Makanya Bani Hashim dan Bani Muthalib itu adalah ahli baitnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masih duriya Kanjeng Nabi, beda jalur. Apa Kanjeng Nabi sing Bani Hashim, apa Imam Syafi'i sing Bani Muthalib. Singkat cerita ini. Tapi ibunya wasiat, wahai Syafi'i, sira tak restoni takidoni nuntut ilmu ki, tapi engkau ketemu yang akhirat. Ilok beli kita sampeyan ngomong ning anak wis kang kote men akhirat pe aja gara balik lawan dirung mualim. Ora hitung dina wis nelpon pondoke waduh. Wis WA kon ngongkon 40 dina aja dijenguk bisa sabar. Itulah gula langganan kabeh. Sehingga cerita setelah beliau izin permisi kemudian ke Madinah berguru kepada Imam Malik. Sedurunge guru berguru karo Imam Malik wis apalah anak kitab Al-Muwatta karangannya Imam Ibnu Malik. Setelah itu beliau menetap di Irak. Setelah beberapa lama, setiap tahunnya itu biasa ada rombongan haji rombongan Irak ke haji. Ibunya pun naik haji. Cuman pada suatu ketika ada halaqah
di Makkah tersebut. Seorang alim masih muda yang selalu fatwanya, selalu ucapannya beliau sandarkan kepada qala Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sehingga ibunya penasaran. Siapa ki muridnya ki? Ibunya di murid kanan. Setelah berani bertanya, kemudian si ibunya berani bertanya. Wahai Syekh, sampean gurunya siapa? Atas santunnya, saya adalah muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dulu dari Mekah. Kaget ibu ya, kaget. Setelah kaget, tahu ngaku itu anak saya. Sang muridnya pun kaget juga. Loh, ibunya masih hidup? Iya. Jare muridnya, ya wis sekian. Ibu pesan apa? Sekarang Imam Syafi'i boleh pulang. Akhirnya sampai ke Irak, dapat salam dari ibunya dan boleh dipulang, dan boleh pulang. Karena Imam Syafi'i itu sudah ulama kelas nasional dan internasional. Wong se-Baghdad, wong se-Irak masing-masing ngupai sesuatu. Ada yang ngasih onta beserta isinya, bahkan dikisahkan sampai ratusan onta. Ilok beli apa berapa ya kok nang santrinya pipa motor. Alhamdulillah. Itu dia kalau nggak kalau Wes, kita balik sampai perbatasan kota Mekah sambil membawa beberapa santri dan ratusan onta beserta kumpit isinya. Sampai perbatasan, ngutus santrinya untuk mendatangi ibunya, duduk salam, kemudian bertanya siapa, saya muridnya Imam Syafi'i, sekarang berada di perbatasan kota. Itu sunnah hukumnya halaman kita ngabari sesuatu, kan ngabari dikit aja lo kejutan buat jantungan. Terus setelah itu ditakon, ibunya bertanya, Imam Syafi'i bawa apa? Dengan rasa bangganya diceritakan semuanya. Imam Syafi'i dari Baghdad, Irak itu bawa onta ini itu dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ibunya sangat marah. Saya tidak menyuruh Syafi'i untuk bawa uang. Saya tidak menyuruh Syafi'i untuk mencari harta. Beda karo kula lan sampean kabeh. Apa istianak tadi sapi perah, mana gak kerja ya. Imam Syafi'i enggak marah. Jangan duduk sini, sana pulang lagi. Akhirnya si santri mau balik lagi ke Imam Syafi'i yang berada di perbatasan kota. Apa kata Imam Syafi'i? Tanya kepada santrinya. Ibu Syekh marah. Kenapa? Saya ceritakan bahwa Syekh, bahwa ini, bahwa itu, bahwa ini dan sebagainya. Loh, kenapa kamu cerita? Saya nggak paham. Ya udah, akhirnya Imam Syafi'i mengumpulkan penduduk Makkah tersebut. Dikumpulna fakir, miskin, sugi, dikumpulna kabeh. Itu semua ontanya, harta bendanya disedekahkan semuanya. Karena beli sugi wong setuk tanah sekali sedekah untuk hartanya. Saya jamin nggak ada. Yang tersisa hanya kitab saja, dan beliau menuju rumahnya jalan kaki. Terus sampailah diutus lagi santrinya itu kepada ibunya, diceritakan bahwasanya unta-unta dan harta bendanya habis disedekahkan ke penduduk kota Makkah di perbatasan. Kemudian barulah sang Imam Syafi'i boleh masuk ketemu lagi dengan ibunya. Dari cerita yang singkat di atas, dua cerita yang berbeda tersebut dari guru kita semua Habibur Rahman Baligh Segaf dan Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hikmahnya ialah satu, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, penting sekali peran seorang ibu. Karena apa? Dikatakan al ummu madrasatul ula. Biasakan anak apa jadi empuk biasanya. Kedua, bahwasanya menuntut ilmu itu ya diantaranya harus dengan petunjuk gurunya. Orang ujuk-ujuk gulati Syekh Google, isban YouTube ya orang perlu belajar.
Terus yang ketiga, riyadhah kedua orang tuanya. Diriyadhoi bisa ya dikuasai, beli bisa ya diwiriti, syukur-syukur dimeleki, syukur-syukur segala kemampuan yang apa pada diri kita khususnya ibu bisa dikhususkan untuk anak kita. Setiap kedipan mata kita doakan anak cucu kita. Insya Allah nyambung pun kadang anak ini yang pondok tahajud bapaknya molor ya nyambung kan. Begitupun sama ketika orang tuanya rajin ibadah di rumahnya wiridan baca Quran, anaknya lagi nongkrong di warung kopi bisa belajar. Terus yang ketiga, ikhlasnya seorang ibu melepaskan seorang anak yang untuk menuntut ilmu, walaupun beliau berkata nanti kita ketemunya di akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebelum mempertemukan di akhirat dipertemukan kembali di dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari guru kita Abdul Rahman bin Sulaiman Segaf dan riwayat singkat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.